Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang budiman, kaum milenial yang disayang Allah. Di kalangan anak muda, khususnya kaum milenial yang sukses. Baik sukses dalam bidang ilmu agama, sukses dalam bidang sains dan ilmu pengetahuan, maupun sukses dalam bidang ekonomi, dikenal istilah today is yesterday. Tomorrow is today. Today is yesterday. Tomorrow is today. Today is yesterday, hari ini adalah merupakan keberhasilan hari kemarin. Tomorrow is today, keberhasilan hari esok adalah merupakan kerja-kerja hari ini. Apa maksudnya today is yesterday, tomorrow is today? Apa yang kita lihat pada diri kita hari ini? Apa yang kita lihat pada diri kita hari ini, today, keberhasilan yang kita lihat pada diri kita hari ini adalah merupakan akumulasi dari hasil kerja-kerja kita di masa lalu, yesterday. Keberhasilan pada hari ini adalah merupakan akumulasi dari hasil-hasil kerja kita di masa lalu, yesterday. Kalau hari ini kita melihat bahwa diri kita lancar membaca Al-Quran dengan makhraj dan tajwid yang benar. Kalau hari ini kita melihat bahwa diri kita mampu membaca Al-Quran dengan makhraj dan tajwid yang benar, today, maka berarti itu merupakan hasil kerja keras kita. Maka itu merupakan hasil kerja keras kita di masa yang lalu, yesterday. Kalau hari ini kita lancar berbahasa Inggris, cus, baik aktif maupun pasif, spoken and written, maka berarti itu merupakan hasil belajar keras. Itu merupakan hasil belajar keras kita dalam bahasa Inggris di masa yang lalu, yesterday. Sehingga dapatlah dikatakan today is yesterday, selanjutnya tomorrow is today. Esok, masa depan adalah bagaimana kita mensikapinya pada hari ini. Tomorrow is today, esok, masa depan adalah bagaimana kita menyikapinya pada hari ini. Dengan kata lain, kaum milenial yang disayang Allah, masa depan itu bagaimana kita bekerja, masa depan itu bagaimana kita berbuat, masa depan itu bagaimana kita belajar pada hari-hari ini. Di televisi pernah ada tayangan Jin Aladin, bahkan iklan Jin Aladin. Tayangan ini memang jenaka, namun mengandung makna menyindir generasi milenial, generasi saat ini yang menginginkan sesuatu yang serba instan. Generasi yang tumbuh dalam era pertumbuhan teknologi yang sangat cepat, terkadang lupa akan sebuah upaya dalam memperoleh sesuatu, bahwa today is yesterday. Bahwa today is yesterday, tomorrow is today. Mereka lupa kalau ingin jadi ulama. Mereka lupa ingin jadi ulama, tidak mau mondok, tidak mau masuk pesantren. Ingin sukses dalam bidang bisnis, tidak mau berjuang dulu. Tidak mau berpayah-payah dulu. Sebagaimana pepatah mengatakan, rakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Rakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Maunya serba instan. Kata Imam Ghazali, anak muda yang semacam ini, anak muda yang maunya serba instan, tidak mau bersusah payah, mereka itu telah rusak akalnya, terpengaruh oleh ajaran Jin Aladin, terpengaruh oleh ajaran yang serba instan. Mau enak, tapi tidak mau berusaha. Wa huwa kaqali may yuridu malan fayatrukal al-khirasata wat tijarata wal kasba wa ta'attal. Ibaratnya orang yang menginginkan banyak harta, namun dia tidak mau bercocok tanam bertani,
namun dia tidak mau berdagang, berbisnis, wal kasba, dan dia tidak mau bekerja, wa ta'attal, dan dia tidak mau bersusah payah. Kaum milenial yang disayang Allah, ketika Khalifah Umar bin Khattab melihat seorang anak muda yang ketika subuh dia berada di dalam masjid, pada saat siang dia berada di masjid, dan duhur pun dia berada di masjid, sehingga pada saat asar dia masih berada di masjid. Ini maknanya bahwa anak muda itu dari sejak subuh sampai duhur sampai asar dia berada di masjid. Bukan karena berjamaah sholat subuh lalu dia pergi, berjamaah duhur lalu dia pergi, lalu kemudian berjamaah sholat asar dia pergi. Bukan. Dia menetap saja diam di dalam masjid. Maka kemudian Khalifah Umar bin Khattab memberikan nasihat. La yaqudu ahadukum an talabir rizki wa yaqulu Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni. Qad alima anna sama'a la tumtiru dhahaban wala fiddatan. Innama yarzuqullahu an-nasa ba'duhum min ba'din. Hadirin kaum milenial insyaallah. Kaum milenial insya Allah, la yaqudu ahadukum an talabir rizki, janganlah di antara kalian itu malas menjemput rezeki, malas menjemput rezeki, malas bekerja, malas berusaha. Wa yaqulu, lalu kemudian tiba-tiba memohon kepada Allah, Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni. Ya Allah, berilah aku rizki, ya Allah, berilah aku rizki, ya Allah, berilah aku rizki. Qad alima, kata sahabat Umar bin Khattab, ketahuilah olehmu, annas sama'a la tumtiru dhahaban wala fiddatan, bahwa sesungguhnya langit tidak pernah akan menurunkan emas dan perak. Langit tidak pernah akan menurunkan emas dan perak. Innama yarzuqullahu nasa, sesungguhnya Allah memberi rizki kepada manusia, ba'duhum min ba'din, karena sebagian manusia itu bermuamalah dengan manusia yang lainnya. Ada yang berdagang, ada yang bekerja, ada yang kemudian menjadi perantara, namanya ba'duhum min ba'din. Amma sami'tum, lalu kemudian sahabat Umar membacakan sebuah ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran surat Al-Jum'ah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Fa idza qudiyatus sholatu fantashiru fil ard. Apabila telah ditunaikan salat, fantashiru fil ard, bertebaranlah kalian di muka bumi, berpencarlah kalian di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan jemputlah rizki dari Allah, jemputlah karunia dari Allah, jemputlah rizki dari Allah, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, agar kalian memperoleh keberuntungan. Kaum milenial yang disayang Allah, terhadap orang yang malas berusaha, malas bekerja, dan malas belajar. Untuk orang-orang yang malas bekerja, malas berusaha, dan malas belajar, seorang penyair berkata, tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri alal yabasi. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Engkau berharap sukses, engkau berharap sukses ekonomi, sukses belajar, dan sukses apapun. Walam tasluk masalikaha, tetapi engkau tidak mau menempuh jalannya, tetapi engkau tidak mau belajar keras, tetapi engkau tidak mau berupaya, tetapi engkau tidak mau menjemput jalannya. Kata penyair itu mengatakan, innas safinata la tajri 'alal yabas. Sesungguhnya kapal itu, perahu itu tidak akan bisa berlayar di tempat yang tidak ada air. Jadi penyair ini menyindir orang yang malas belajar, malas bekerja, malas berusaha. Innas safinata la tajri 'alal yabas. Perahu itu tidak akan bisa berlayar di tempat yang tidak ada air. Kata orang Jawa mengatakan jerbasuki mawobio. Artinya semua keberhasilan itu membutuhkan upaya. Segala keberhasilan itu membutuhkan biaya. Segala keberhasilan itu membutuhkan perjuangan. Karena itu kaum milenial yang disayang Allah, pada bagian akhir ini mari kita renungkan Al-Quran surat
yang ke-19 surat Maryam ayat yang ke-25 Allah berfirman, wa huzzi ilaiki bizid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Dan goyangkanlah pangkal pohon korma itu ke arahmu, wahai Siti Maryam. Niscaya pohon korma itu akan menggugurkan, akan menjatuhkan kurma yang masak untukmu. Wa huzzi ilaiki bizid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Dan goyangkan pangkal pohon korma itu ke arahmu, wahai Siti Maryam. Niscaya pohon kurma itu akan menggugurkan, akan menjatuhkan kurma yang masak untukmu. Hadirin kaum milenial yang disayang Allah, para ulama ahli tafsir memahami ayat yang ke-25 dari surat Maryam ini bahwa untuk memperoleh sesuatu, untuk mendapatkan kurma yang masak itu haruslah menggoyangkan pohonnya, haruslah menggoyangkan pangkal pohonnya. Ini maknanya untuk mendapat sukses haruslah berusaha. Bagi Allah tentunya sangat gampang menggugurkan buah kurma untuk Siti Maryam, ibunda Nabi Isa, itu sangat gampang. Namun Allah menunjukkan bahwa keberhasilan itu haruslah ditempuh dengan usaha. Keberhasilan itu harus ditempuh dengan berkarya. Keberhasilan itu harus diraih, bukan ditunggu-tunggu dengan santai, dengan berpangku tangan saja. Kaum milenial yang disayang Allah, mudah-mudahan kajian singkat ini menginspirasi para kaum milenial, menginspirasi kita, sehingga kita tidak sungkan-sungkan berusaha, tidak sungkan-sungkan berbuat untuk kesuksesan kita. Tomorrow is today, bahwa besok, esok itu adalah bagaimana kerja-kerja kita hari ini. Cerbus basuki mawabio, taatilah hukum dan peraturan yang berlaku di negeri ini. Jadilah warga negara Indonesia yang baik, dan jadilah muslim yang baik. Jadilah penyeru kebaikan, jangan cukup menjadi orang baik. Mari kita menjadi penyeru kebaikan, jangan cukup menjadi orang baik. Wallahu a'lam. Nasrun minallah wa fathun qarib. Nasrun minallah wa fathun qarib. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wallahu muwafiq lakumut thoriq. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.